lagi di channel saya. Kali ini studio saya pinjam studionya Bola Akmal, di mana studio saya lagi renovasi karena akan diperbarui atau ditambah baju-baju koleksi dan foto-foto pemain-pemain bola dunia. Kali ini siapa lagi bintang tamu? Dan tidak akan ada mungkin bintang tamu lagi selama kompetisi berjalan. Karena akan terus bersama saya. Dia adalah salah satu pecinta Persija juga, sudah memakai baju Persija, yaitu Bang Akmal. Ini boleh dong saya sebut pecinta Persija dong? Saya kan anak Jakarta. Anak Jakarta, tapi lebih dukungnya Persebaya kayaknya. Arsenal. Bang, ngomong-ngomong Persija ini lagi on fire musim ini kan, apalagi bermain di di kandang sendiri, yaitu di ibu kota. Jadi atmosfernya bisa dapat dan tidak jadi apalagi namanya itu kan kalau dalam musafir. Nah, melihat Persija sejauh ini apa sih yang dirubah dia sampai bisa on fire di 3 pertandingan ini, Bang? Ya, yang pertama Persija tidak banyak melakukan perubahan pemain, ya kan? Praktis pemain lokalnya tidak banyak berubah kan. Kemudian yang kedua pemain asingnya juga tidak banyak berubah, dia hanya menambah 3 pemain asing kan. Yang pertama adalah Ramon Bueno, gelandang bertahan, karena memang kebutuhan Persija ada di situ. Kemudian juga di posisi back Ruben Dias dan posisi kiper untuk melapis Andri Tani yang sudah usia kan. Dan pemain-pemainnya juga cepat adaptasi semua. Nah, itu yang menarik. Yang kedua, gaya main Persija nih sedikit berubah dengan hadirnya Carlos Pena. Carlos Pena lebih menekankan bermain tiki taka lah, position ala Spanyol. Yang lagi saya pikirkan adalah jangan-jangan ini aura Spanyol sebagai juara Piala Eropa ke bawah juga ke Persija gitu kan, semangatnya. Karena dia juga Ramon Bueno itu kan salah satunya juga pemain Spanyol juga. Mantan pemain Spanyol, pemain Spanyol yang kemudian bisa cepat adaptasi juga di posisi itu. Dan yang kedua yang menarik adalah Persija ini bisa main on fire luar biasa karena ini untuk pertama kalinya seperti katakan tadi main di kandang sendiri kan. Sebelumnya musim lalu main di Bekasi, di Patriot, main kadang-kadang di Manahan, main kadang-kadang di Bali gitu kan. Dalam setidaknya pasca Persija juara 2018 itu pindah-pindah tuh mainnya. Kadang-kadang GBK nggak bisa dipakai karena ada konser, ada apa semuanya. Sekarang ada Stadion Jakarta International Stadium yang menjadi rumah mereka lagi ya, menggantikan, kalau cerita sejarah dulu kan menggantikan Lebak Bulus dan Stadion Menteng. Dan cita-cita itu yang kemudian direalisasikan kan. Makanya Persija itu senang walaupun tempatnya agak sedikit angker dalam tanda kutip karena wilayahnya Persitara, tapi kan wilayah di utara kan. Tapi sekarang kan hubungannya udah bagus, udah baik-baik saja. Sama Jakarta. Kebetulan hanya ada 1 tim Jakarta saat ini, jadi bisa jadi pendukung Persitara juga ikut menikmati pertandingan sepak bola di sana gitu. Nah, untuk pembelian sendiri nih, Bang, apakah memang sudah selektif dalam membangun sebuah tim? Karena sebelumnya dari Thomas Doll kan bisa dibilang Thomas Doll musim pertamanya ambur-amburan tuh. Budget gede-gede tuh kan, pemain yang Kremencik, terus siapa lagi? Yang Jerman itu yang pulang akhirnya putaran kedua. Hano terus dari mana? Bukan Libanon, dari yang dari Yusuf ya kan. Nah, sekarang ini Abang melihat lebih kolektif tidak dalam pemilihan pemain di zaman Thomas Doll? Iya, kalau sekarang ini berdasarkan kebutuhan. Yang pertama itu, yang kedua kan sekarang ada budget cap, salary budget gitu kan, maksimal 50 miliar belanja pemain. Makanya Persija kemudian kemarin kan hampir sempat sedikit agak kesulitan untuk menyesuaikan raca keuangannya sampai batasan 50 miliar. Akhirnya kan dilepas beberapa pemain mudanya gitu untuk mengurangi biaya yang akan dikeluarkan dia selama 1 musim, sehingga kemudian ada Aji Kusuma pindah ke Persita kan gitu kan. Kemudian kiper muda mereka kan akhirnya harus dipinjamkan. Beberapa pemain muda mereka juga harus dipinjamkan juga untuk mengurangi beban pengeluaran itu, sehingga kemudian kemarin tuh ceritanya Bambang Pamungkas sebagai manajer sampai pusing karena harus mengurangi itu untuk mencapai 50 gitu. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh Persija karena kalau dia beli jor-joran juga, makanya Persija itu kan pemain asingnya cuma 7 apa 6? 7 gitu kan. 7 pemain, nggak memenuhi sampai 8. Karena dia melihat bahwa kalau tambah lagi nih harus ada lagi pemain yang harus keluar gitu. Nah, yang jadi permasalahan ini kan apakah sudah cukup dengan pemain begini untuk menjaga
konsistensi. Ini kan Liga 1 musim nih, Bang. Betul, betul. Kita belum tahu pemain cedera, pemain kartu, pemain sanksi. Apakah sudah melihat Persija ini pemainnya banyak seperti Persib yang kita lihat cadangan dan inti ini nggak beda jauh. Nah, dari Persija sendiri nih, apakah Abang melihat nih hampir sama kualitasnya dengan pemain cadangan dan juga pemain intinya? Yang menarik dari Persija justru materi pemain mereka, pemain cadangan mereka muda-muda yang potensial, kan. Oke. Gitu kan? Yang bibit-bibit yang bibit-bibit. Bahkan kalau disebut Persija ini salah satu tim yang punya materi pemain dari hasil binaan paling banyak, ada 14 pemain gitu kan. Yang dipanggil timnas juga akhirnya banyak kan. Nah, jadi apa namanya, kalau dari sisi materi pemain dia kombinasi, sebenarnya bukan masalah apakah lapis keduanya sama kualitasnya, bukan, ini kombinasi senior junior. Ya kan, yang secara kemampuan sebenarnya cukup merata, kayak misalnya Sarian Abimanyu nggak bisa main, masih ada Rehan Anand yang muda gitu kan. Kalau di posisi back Firza Andika nggak bisa main kan, masih ada Donitri Pamungkas, ya kan. Kalau kemudian di Rio Fahmi ada di situ juga. Kemudian Ferrari kan masih muda juga gitu kan. Bahkan penuhnya pemain belakang membuat Persija termasuk salah satu pemain yang pakai pola beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan rata-rata 4-3-3, Persija pakai 3-4-3 kan, gitu kan, dengan pemain belakangnya Kudera. Berarti dari strategi Thomas Doll tetap sama dengan Carlos Pena ini sekarang? Hampir sama gitu. Dengan strategi 3-4-3 itu. 3-4-3 itu. Jadi dia tuh kuat di tengah pada akhirnya, ini yang membuat kekuatan Persija. Plus yang harus diberikan apresiasi ya ini dukungan total dari supporter Jackmania gitu. Jadi tidak perlu takut bahwa siapapun nanti pemain inti nggak main, tidak akan merubah cara permainan atau strategi dari Pena ini, karena pemain sudah siap semua ya. Problem yang ada di Persija adalah ketika pemain-pemainnya itu dipanggil timnas, itu problem. Ya kan? Masih jadi salah satu yang harus dicarikan solusi. Betul, karena apa? Misalnya sekarang ada 3 pemain dipanggil, Witan, Rizky Ridho, sama Ferrari timnas. Belum lagi usia muda kan? Usia muda, Rio Pami, ini si Donitri Pamungkas berangkat ke Korea Selatan untuk ikut event melawan Korea U19, kemudian melawan Argentina U19, lawan Thailand U19, kejuaraan di sana untuk persiapan nanti di akhir September akan main kualifikasi Piala Asia U20. Itu kan kita tuan rumah lawannya Yaman, kemudian Yaman, Timor Leste dan Maladewa. Nah, belum lagi U17 ada Zahabi Goli yang dipakai juga nantinya kan. Sekarang bahkan Zahabi Goli kemarin baru nggak ikut Persija karena dipanggil ikut timnas U17 main lawan India kan. Nah, problem Persija tuh ada di situ ketika pemainnya dalam waktu bersamaan dipanggil tim nasional gitu kan. Ya itu harus dicarikan solusi ke kedua belah pihak biar tidak ada lagi riak-riak, ricu-ricu yang sebelumnya terjadi yang Thomas Doll dengan Coach Shin. Jadi jangan lagi ada yang seperti itu ya. Mudah-mudahan semuanya ada solusi. Nah, ngomong-ngomong, Abang bilang tadi salah satu faktor Persija bisa sampai sekarang itu supporter. Nah, saya melihat dari JIS ini masih belum sepenuhnya ini Persija memenuhi JIS, walaupun JIS itu sekitar 80.000 kan. GBK berapa, Bang? Agak segitu juga lah. Tapi lebih banyak JIS. Iya, kalau tidak ada batasan loh. Betul. Kalau JIS itu sekitar 80.000. Kalau GBK itu 70. Nah, kita masih belum melihat Persija yang main di GBK nih, supporternya nih, ya kan? Nah, itu kalau penuh di JIS apa enggak? Aduh. Ya. Kan problemnya gini Kak, JIS ini kan yang menjadi masalah kan areanya aksesnya tidak seperti Persib, walaupun sekarang sudah ada transportasi yang diarahkan ke sana. Dari Ancol itu ada kendaraan atau bahkan ada jembatan yang sudah mengarahkan ke sana. Yang pertama yang mungkin masih dalam situasi saat ini adalah mungkin Pulau Nuwun dulu dengan supporter North Jack gitu kan. Jangan sampai kemudian nanti ada keributan di itu yang di daerah situ akhirnya akan jadi masalah. Saya pikir ini yang bertahap dilakukan oleh Jackmania ya, menurut saya Jackmania melakukan langkah bertahap untuk kemudian memenuhi Jakarta International Stadium. Itu kalau penuh, JIS penuh, udah kayak nonton di Eropa gitu. Iya dong. Itu nggak ada central ban. Ya, saya sebenarnya mau nonton, insya Allah nih next pertandingan home Persija, saya akan datang nonton bareng kita kan? Iya, boleh. Udah ada yang sponsorin, nanti sponsor datang kan? Nah, yang menarik Kak, ini kan JIS ini kan dibangun di eranya Pak Anies nih. Nah, ini menarik nih, Pak Anies nih saya lihat nonton terus nih, nonton terus nih. Nah, ini apakah menurut Abang itu ada pro kontra juga ketika Pak Anies? Ini kan tahun politik, Pak Anies datang nonton terus, apakah juga ada yang bahwa saya tidak mau datang nontonan nanti dipolitisasi. Apakah ada hal seperti itu juga?
Kalau dari sisi hubungan sih menurut saya karena hubungannya dekat kan, The Jack sama Pak Anies Baswedan karena dia mantan gubernur DKI Jakarta gitu kan, dan dia yang kemudian berusaha untuk menjadikan JIS sebagai markas Persija, mewujudkan itu walaupun cita-citanya itu kan dari zaman Pak Jokowi, Pak Ahok, dari Bang Yos dong, dari Bang Yos gitu kan, Bang Yos. Sampai Jokowi yang kumis Pak Fauzi Bowo, iya kan, akhirnya terrealisasi dengan cepat di zamannya Pak Anies. Jadi Pak Anies itu kalau kemudian nonton ya sebenarnya dia sebagai The Jackmania gitu kan, apalagi dia tidak menjabat sekarang, tidak menjabat gitu kan. Dan yang menarik adalah ya diterima apa adanya kan, kemarin nonton gitu kan, tidak ada kemudian unsur-unsur wah ini politisasi, beda dengan yang lain gitu kan, beda dengan yang lain. Misal kalau rame-rame sekarang kan, orang Jakarta bilang, berani nggak Pak Ridwan Kamil pakai kaos Persija di Bandung? Di Bandung, nah gitu-gitu kan. Nah, kemarin kalau yang saya lihat tidak ada cerita-cerita semacam itu. Ya, karena dia murni jadi The Jack, nonton pun bukan di di VVIP, VVIP, undangan yang itu kan, yang biasa pejabat di situ, dia bergaul di VIP biasa kan. Nah, untuk kelanjutan ini Pak, saya melihat Persija ini, ya kan, satu dengan materi pemainnya solid, ya kan. Kedua, The Jack, The Jack ini baru, kalau saya rasa baru 50% nih gaji. Kalau sudah 100% ngeri-ngeri sedap. Nah, terus sudah main di stadion sendiri. Ini apakah bisa jadi modal Persija untuk menjadi juara musim ini? Ya kalau saya lihat Persija target manajemennya 4 besar. Tapi kalau menurut saya Persija punya peluang untuk jadi juara. Artinya dengan atmosfer yang kemarin misalnya laga awal lawan Barito Putra sampai Coach Ahmad Darmawan pelatih Barito aja sampai kemudian merasa bising gitu dengan yel-yel yang menyanyikan The Jackmania, ini akan jadi teror sendiri kepada setiap tim yang datang ke Jakarta International Stadium gitu kan. Sebagai contoh yang kedua Persis Solo, walaupun dia bisa cetak gol lebih dulu akhirnya kan kalah juga lewat 2 gol Rio Matsumura. Artinya dari 17 laga kandang kalau semua dimainkan di JIS dan selalu menang, saya yakin misalnya 3 pertandingan kandang pertama ini menang, saya pikir makin nambah. Kepercayaan diri ya? Iya, kepercayaan diri nambah, supporternya juga yang datang pasti nambah kan, gitu kan. Nah itu yang kemudian saya yakin dalam sampai separuh musim ini ke depan stadion itu akan penuh. Apalagi tiket masih wajar? Masih wajar. Nggak tahu saya harga tiket berapa tuh? Saya pikir masih wajar dan menurut saya supporter Jackmania ini adalah supporter yang sudah melihat sepak bola sebagai industri. Mereka nggak mempermasalahkan berapa harga tiket menurut mereka, karena yang penting adalah dia bisa menonton dan menyaksikan tim kebanggaannya. Nah, itu yang saya juga inginkan bahwa jangan hanya di medsos kuat-kuat, tapi datang dukung, ya kan? Udah dapat stadion yang batasnya gede, kalian dukung. Ya mudah-mudahan Persija bermain tidak di hari orang kerja, ya kan, hari anak sekolah, mungkin di weekend pasti akan kalau melihat Persija ini kan melihat timnya dulu nih, ya kan. Nah sekarang timnya sudah mulai bagus, pasti saya yakin next ini kalau di hari libur pasti akan ramai. Yang repot Persija justru habis istirahat ini dia akan menghadapi PSBS Biak di kandang PSBS Biak kan, di Bali ya. Itu kan dia kalau tidak salah main tanggal 12. Sementara kualifikasi Piala Dunia terakhir main tanggal 10 di GBK melawan Australia. Artinya cuma ada jarak 2 hari kan. Untuk pemain timnas ini ya. Pemain timnas yang 3 ini kan, Rizky Ridho, Ferrari sama Witan Sulaiman. Nah, kalau misalnya di Witan mungkin masih banyak yang gantikan ada. Iya, kalau 2 stopper ini kan inti dia kan. Ini yang 2 ini kan yang menjadi karena Kudela sama siapa? Sama Dias yang ini. Dias tinggal itu ya. Nah, itu kan belum begitu padu juga kan. Karena dia pakai 3 kan biasa. Pakai 3 kan, akhirnya mungkin akan jadi kalau kemudian dilihat Rizky Ridho sama Ferrari kelelahan akan jadi 4 backnya mungkin ya. Bisa jadi karena tidak kan? Atau anak Maman masih. Masih gitu kan ada beberapa pemain muda jebolan Persija Elite Pro Akademi Persija itu masuk juga di. Ya, cuman masih rawan kali kalau umpamanya dia memaksakan untuk memainkan mereka di 3-4-3 itu kalau Ridho sama Ferrari kecapean, apalagi dia main, kecuali kalau Ridho pasti main di 2 pertandingan. Mungkin pasti main kan. Nah, Ferrari ini kita lihat kalau memang dia juga main Australia kecapean pasti jarak 2 hari, tapi kalau hanya Ridho yang main, mungkin Ferrari masih bisa untuk bermain Persija setelah lawan Australia. Habis lawan PSBS Biak dia main kandang lagi kan. Nah di kandang kita nonton tuh. Di kandang lawan itu, kalau saya agak lupa, kalau nggak salah dia lawan
Dewa United gitu. Oke. Di kandang kan. Habis itu baru tandang ke Persib. Artinya 6 pertandingan awal ini akan sangat menentukan buat Persija apakah dia bisa bersaing di jalur juara kan? Apalagi kalau kemudian ya besok nih PSBS Biak sama dia main di kandang lawan Dewa, dia menang dua-duanya kan. Oh itu kan udah nambah kepercayaan diri buat datang ke Bandung. Tapi yang paling penting adalah ini kan atmosfernya udah bagus antara The Jackmania dengan Persib karena Boboto kan, pasca Kanjuruhan. Kayak kemarin misalnya Persib main di Stadion Patriot tapi kan dikawal sama The Jackmania pulang gitu kan. Ya. Artinya sambutan ini kita harapkan juga dilakukan oleh Persib ketika Persija main sama dengan Persib Arema kemarin. Betul. Ya. Jadi tidak ada lagi bermusuhan sesama supporter. Dan tidak ada lagi pakai Barakuda lah. Udah pakai bis saja gitu kan. Dan saya pikir Boboto maupun Jackmania sudah sangat dewasa sekali gitu. Ya, ada perwakilan juga yang sudah saling bertemu, hanya tinggal grassroots kalau nggak bahasa sport itu grassroots kan. Ya, kita harap terakhir nih Pak, ya kan. Prediksi apa juara? Persija salah satu tim yang berpeluang juara. Satu tim. Duh, tanya lagi kita bingung nih. Warna baju aja. Warna oranye lah. Okay. Oranye ada peluang. Jadi kalau biru ada biru kan ada 3. Nggak boleh nggak, saya cuma satu aja. Entah warna dulu, apa? Saya cerita dulu kan. Dan itu jadinya ketahuan dong kisi-kisinya. Nggak, kalau biru kan, kalau biru itu ada biru barat Persib, biru timur, biru tengah PSIS, biru timur Arema. Kalau saya prediksi musim ini hasil penerawangan saya dari Gunung Kawi, yang juara itu yang ada warnanya agak-agak orange. Oke, teman-teman Jackmania, kita akan menunggu apakah prediksi dari Bang Akmal yang juara musim Liga 1 2024-2025 berbaju orange. Apakah itu Persija atau tim yang berbaju orange lainnya? Persibo Bojonegoro. Liga 2 itu. Liga 2. Ini Liga 1. Jadi buat Jackmania, dukung terus Persija, tonton pertandingan di JIS, ya kan, penuhi stadion JIS, dan saya juga nanti akan datang nonton Persija langsung di Stadion Jakarta International Stadium bersama gitu kan? Bang Akmal. Sajete. Apa tuh? Salam jempol telunjuk.